لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعdu. Pelajaran kita malam ini tafsir juz amma. Kita akan membahas surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 dan ke-7 insyaallah. Surat ini dan ayat ini telah kita hafal semua. Cuma hafal itu belum tentu mengerti makna dan tafsirnya. Sehingga ketika kita membacanya dalam sholat, seringnya pikiran malah dan hati malah keluar dari sholatnya. Mempelajari Al-Quran termasuk yang paling penting untuk mempersatukan di dalam kita beribadah kepada Allah antara badan dan hati. Kalau tidak mengerti tafsirnya, sulit orang itu untuk menghadirkan hati ketika sholat. Sulit untuk menyatukan antara badan dan hatinya ketika sholat. Sebagaimana sering kita bahas bahwa nilai pahala atau pahala suatu ibadah itu apabila menyatu antara badan dan hatinya. Dari itu mutlak bagi kita yang menginginkan pahala dari ibadah, menginginkan ada nilai di sisi Allah dari ibadahnya, mengerti tafsirnya. Walaupun mempelajari tafsir itu jarang sekali orang suka dan kebanyakan orang malah lebih senang untuk menghafalkannya, membacanya. Padahal hanya membaca saja, menghafal saja, itu belum mencapai maksud dan tujuan diturunkan Al-Quran. Karena tujuan diturunkan Al-Quran adalah mengerti maknanya dan mengamalkan. Sehingga banyak orang yang tidak suka mempelajari Al-Quran. Sebagaimana Allah terangkan dalam surat As-Sajdah. Kata Allah Subhanahu wa taala ayat 13, "Walau syi'na," kata Allah, kalau kami mau, "la'ataina kulla nafsin hudaha." Kalau kami mau akan kami jadikan setiap orang itu dapat hidayah, ngaji tafsir kabeh. Senang mempelajari Al-Qur'an semua. Itu Allah bisa membuat seluruh manusia seperti itu. Masuk surga semua jadinya Pak Mayar. Kan semua diberi hidayah, kata Allah. Kalau kami mau, kata Allah, kami akan datangkan pada setiap orang hudaha petunjuknya. Nah, tapi kenyataannya terbalik tuh. Kata Allah, walakin haqqal qawlu minni. Tapi sudah menjadi ketetapan Allah, takdir dari Allah. Takdir dari Allah itu tidak seperti yang disebutkan di awal tadi. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak bisa. Bisa kalau Allah mau menjadikan semua orang itu mendapat hidayah. Tapi sudah menjadi ketetapan Allah, ini ya, yang mengerikan ini, sudah menjadi ketetapan Allah. Apa ketetapan Allah? La'amla'anna, pasti kami akan memenuhi jahannam minal jinnati wan nasi ajmain. Kami akan memenuhi jahannam dari kalangan jin dan manusia. Sebabnya karena tidak mendapat hidayah. Nah, hidayah itu kan Al-Quran. Supaya Al-Quran menjadi hidayah kan kalau difahami, diamalkan. Sehingga banyak orang yang melupakan dirinya untuk mempelajari Al-Quran. Kalau ditanya, ya kepingin selamat, pingin surga semua. Ya semua orang seperti itu. Apa kata Allah? Fadhuku bima nasitum liqa'a yauminkum hadza. Rasakan apa yang telah kamu lupakan tentang perjumpaan kalian pada hari ini.
Kalau diartikan di sini, rasakanlah olehmu azab ini, karena kamu melalaikan pertemuan dengan hari ini, yaitu hari kiamat. Biasanya orang malas untuk mempelajari Al-Quran karena kurang yakin dengan bertemunya hari kiamat, dengan urusan hari kiamat, urusan setelah mati. Dan itu bukan orang pandai, kata Rasul. Karena Rasul mengatakan, Al-Kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Itu orang cerdas. Orang cerdas itu orang yang menahan nafsu di dunia dan beramal untuk kematiannya. Nah, memang kematian itu perkara yang belum dijalani sehingga orang masih lalai-lalai saja. Kalau bahasa Al-Quran di sini, bahasa Allah, nasibum, kau lupa. Kau lupakan tentang bagaimana nasibmu nanti ketika masuk luar alam kubur, masuk alam barzah. Nah, sehingga orang yang tercerdas, kata Rasul, orang yang paling banyak mengingat kematian dan paling banyak mempersiapkan diri. Semoga kita tidak tergolong orang yang lalai, yang bahasa Allah di sini nasitum. Nah, inna nasinakum, kalau orang lalai dengan kewajibannya mempelajari dan mengamalkan Al-Quran, balasannya kata Allah, inna nasinakum, kami juga akan melalaikan kalian, kami akan lupakan kalian. Bahasa kitanya ya, bahasa aja. Buh kalian itu diazab, dibakar, gak akan direken oleh Allah. Nasinakum. Mau sabar, gak ada gunanya sabar. Wadhuku adzabal khuldi. Rasakanlah azab yang kekal. Bima kuntum tak malu. Karena apa yang kalian kerjakan di dunia. Lalai, ya lupa dengan nasib akhiratnya. Untuk bisa menjawab mungkar nakir saja, pertanyaan pertama, man rabbuka, apakah itu perkara remeh? Orang bisa menjawab kalau mempelajari tentang rukun iman yang pertama, iman kepada Allah. Sehingga dia bisa menjawab ketika ditanya. Nah, Inna mayuna, orang yang beriman kepada ayat kami. Ayat kami di sini apa? Al-Quran. Nah, Allah menerangkan di ayat 15 ini ciri dan sifat orang yang beriman kepada Al-Quran. Apa kata Allah? Alladzina idza dzukiru biha, kalau diingatkan tentang ayat pentingnya Al-Quran, pentingnya ayat-ayat Allah, kharru sujadan. Mereka tersungkur sujud. Wasabbahu bihamdi rabbihim. Mereka bertasbih, memuji Allah, memuji Rabb mereka. Wahum la yastakbirun. Mereka itu, kata Allah, tidak sombong. Jadi orang sombong, kata Allah, orang yang menolak kebenaran, menolak Al-Quran. Nah, kita kembali ke pelajaran. Dan Alhamdulillah Allah memberikan taufik dan hidayah pada kita bisa mempelajari Al-Quran, mempelajari tafsirnya. Semoga diberi kefahaman dengan menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga amalan kita amalan yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Lebih ngeri di dalam surat Al-A'raf ayat 179, Allah berfirman, "Walaqad dzara'na li jahannam." Sungguh kami akan penuhi neraka jahanam itu katsirun minal jinni wal ins, kebanyakan manusia dan jin. Wahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak mau mempelajari Al-Quran. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, ayat ini surat apa tadi? Al-A'raf 179 menerangkan bahwa kebanyakan manusia itu memang di jahanam. Karena kenyataannya kebanyakan manusia itu enggan, tadi lalai dari mempelajari petunjuknya untuk bisa sampai ke keselamatan, sampai pada keridhaan Allah. Nah, kita bersyukur kepada Allah dihadirkan di majelis ilmu untuk mempelajari ayat Allah.
tafsir. Kita pelajari surat Al-Fatihah ayat 6 dan 7 ini ya. Ini kedua ayat ini. Ayat 6-nya sampai alaihim, ayat 7-nya ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, siratal ladzina an'amta. Ayat 5-nya kan, ihdinas siratal mustaqim. Ya, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Nah, itu umum, jalan yang lurus masih yang bagaimana? Nah, maka siratal ladzina an'amta alaihim, kalau terjemahnya apa? Jalannya orang-orang yang engkau beri nikmat. Ini kata beliau, kenapa di fathah toknya ini, siroto? Kok nggak di doma atau di kasroh? Kok siroto? Kata beliau ini atof bayan. Atof bayan itu penggabungan dengan bacaan sebelumnya. Bacaan sebelumnya yaitu as-siroto. Ini kan as-siroto. Al-mustaqimah. Ini kan tidak dibaca as-sirotu. Ihdinas sirotol mustaqimah. Karena ini siroto dibaca fathah toknya. Siroto di sini, karena ini digabungkan ke siroto yang di sini, disebut atof bayan. Bayan itu menjelaskan. Menjelaskan apa? Menjelaskan sirat yang diminta itu loh. Menjelaskan jalan yang diminta kepada Allah. Walladzina an'amallah, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat mereka. Ya, yang kita minta kepada Allah apa? Jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Siapa itu? Walladzina an'amallahu alaihim, orang-orang yang telah diberi nikmat mereka, humul madhkuruna fi qaulihi ta'ala, yaitu orang-orang yang Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 69. Allah berfirman, "Wa man yuti'illaha war rasula." Barang siapa mentaati Allah dan Rasul-Nya, termasuk belajar tafsir, itu perintah Allah dan perintah Rasul-Nya. Nah, maka kalau taat kepada Allah dan Rasul-Nya, Allah berfirman, "Faulaika," maka mereka itu ma'alladzina an'amallahu alaihim, akan beri nikmat. Nah, siapa orang-orang yang diberi nikmat itu? Ada 4. Minan nabiyyin, para nabi, wasiddiqin, orang yang jujur, wasyuhada, orang-orang yang syahid, wasalihina, dan orang-orang saleh. Yang keempat, wahasuna ulaika rafiqa. Mereka itu adalah teman yang terbaik. Nah, qauluhu ta'ala ghairil maghdubi alaihim, ini ayat ke-7. Bukan jalannya, kalau yang diberi nikmat ini ada 4 tadi ya. Para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Bukan jalannya al-maghdub. Maghdub artinya yang dilaknat. Hum al-yahudu, yang dilaknat itu Yahudi. Kalau sekarang dikenal Israel itu. Yahudi itu maghdub mereka. Wa kullu man alima bil haq, wa kullu man alima bil haq wa lam ya'mal bihi. Dan orang yang dilaknat Allah adalah setiap orang yang punya ilmu, mengerti kebenaran tapi tidak mengamalkan. Sehingga orang-orang alim yang mengerti ilmu halal haram tapi tidak diamalkan, itu al-maghdub, dilaknat. Nah, ada hadis, awwalu man tusa'ir finnar al-ulama. Orang pertama yang dibakar di neraka ulama malah. Ulamanya. Gurunya dulu, ustadznya dulu, muridnya belakangan ya. Malah dia panggil bosnya dulu. Wala wa qauluhu ta'ala waladhdallin ayat terakhir, bukan
jalannya orang yang sesat. Siapa orang sesat? Humun nasoro. Orang sesat itu nasoro. Qabla bi'satin nabi, sebelum diutusnya nabi. Nah, wa kullu man amila bighairil haq, dan setiap orang termasuk sesat kalau mengamalkan agama tanpa kebenaran, tanpa ilmu, tanpa dalil. Jahilan bihi, karena bodoh. Cuma dikira-kira menurut perasaan saya yang enak seperti ini. Loh, agama itu bukan perasaan, ya. Perasaan bukan agama. Agama itu datang dari Allah, turun dari langit, dari atas. Wa fi qoulihi ta'ala alaihim, pada ayat alaihim qira'atan sab'iyatan. Alaihim ini ada dua bacaannya. Ihdahuma, yang pertama dummal ha, haknya di doma ini haknya ini. Berarti bacanya apa? Alaihum. Nah, ghairil maghdubi alaihim, gitu. Wasani kasriha, ya, bacaan kedua di kasrah sebagaimana telah kita baca setiap hari, ya. Nah, tapi misalnya ada orang baca ghairil maghdubi alaihim, karena bacaan Al-Quran dari 7. Itu kita jangan kaget, ya. Hanya saja beliau nasihati di sini, walaupun alaihim ini ada dua bacaannya, bisa dibaca alaihum atau alaihim. Kata beliau, annal qira'ata allati laysat fil mushaf, bahwa membaca Al-Quran yang tidak ada di mushaf, tidak ada di Al-Quran itu, ya. Alladzi baina yadayin nas, yang ada di tangan-tangan manusia. Baina aydin nas, yang ada di tangan manusia. La tambagil qira'ah biha, hendaknya jangan dibaca dengan bacaan yang tidak ada di Quran. Kalau jenengan jadi imam, baca Al-Quran, Al-Fatihah atau lainnya, jangan membaca bacaan yang tidak tertulis di Al-Quran itu. Ada 3 alasan kenapa jangan baca. Al-wajhul awal, yang pertama, annal amah, karena orang umum, orang awam. Idza ra'au, kalau melihat hadzal Qur'anil azim, hadzal Qur'anal azim, alladzi qad mala'a qulubuhum ta'zimuhu. Al-Qur'an ini sudah memenuhi hati orang, hati muslimin. Dan muslimin sudah mengagungkan Al-Qur'an. Wahtiramuhu, dan muslimin telah memuliakan Al-Qur'an, menghormati Al-Qur'an. Sampai dicium, habis baca dicium, dilapi, ditaruh di rak yang paling tinggi. Kenapa? Karena penghormatan. Tidak berani naruh HP di atas Al-Quran. Dalam rangka ihtiram, menghormati Al-Quran. Idza ra'ahu marratan kadza, kalau kemudian dia mendengar, karena jadi makmum, imamnya kok baca ghairil maghdubi alaihim, misalnya. Wa marratan tanzila manzilatahu indahum, maka akan turun derajat Al-Quran itu di kalangan orang awam tadi. Li'annahum awamun, karena mereka itu awam. La yufarrikun, tidak mengerti macam-macam bacaan tadi. Karena memang nggak diajarkan, ya. Biasanya diajarkan di pondok-pondok besar, itu diajarkan. Sehingga kalau di pondok biasanya, seperti zaman saya dulu di pondok, ketika selesai taklim, belum azan, nunggu azan, ada qori suruh baca. Yang maju, ayo baca. Saya akan baca dengan qiraah Ibnu Katsir. Nah, gitu. Saya akan baca dengan qiraah mazhabnya ini. Kan ada 7, ya. Macam-macam. Iya. Mungkin sering dengar teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak gitu.
eh, wadduhi. Itu nama bacanya apa itu Pak Mayar? Oke, tentang tulisannya wadduha. Tapi nanti mireng toh yang maos Al-Quran wadduhi wallaili idza saja. Nah, itu nggih termasuk yang 7. Namanya apa? Bacaan apa itu? Imalah. Apa imalah? Miring. Bacanya yang miring kan. Dan jenengan dados imam terus maca wadduhi. Maka ulama mensarankan jangan kalau jadi imam, apalagi banyak orang awam, orang nggak ngerti, macamnya kok wadduhi. Yang kedua alasannya annal qari'a yattahimu. Orang yang membaca itu dianggap oleh orang awam itu gak ngerti, diragukan. Ini kok sudah jadi imam, kok masih bacanya wadduhi, kok sudah jadi imam misalnya. Nah, li'annahu qara'a indal amah bima la ya'rifunahu. Karena dia baca dengan bacaan yang makmumnya nggak kenal, nggak tahu, baru dengar ini. Macam-macam mondok di mana orang ini. Kan ya, dicurigai. Fayabqa hadhil qari' hadisul awam fi majalisihim. Sehingga itu nanti jadi perbincangan. Aku mau sholat di sono. Imamnya mocone wadduhi. Sopo iku jenenge? Jadi perbincangan buah bibir di majelis-majelis orang awam. Bu iku aneh-aneh aja, merubah adat. Padahal bukan merubah adat, memang ada di kitabnya ya. Cuma salahnya dia nggak dikenal saja bacaannya. Kecuali misalnya sebelum sholat, misalnya dikasih tahu, bapak-bapak, ibu-ibu, kula mau saya mangke manut derek mazhab Ibnu Katsir mau saya. Nah, itu sih mending ya. Mulai ujuk-ujuk, terus apa Pak? Bacaan gendek majelis-majelisnya. Yang ketiga, annahu idza ahsanal am adzon. Sekarang orang awamnya itu yang mendengar masih bagus persangkaannya, husnudzon terhadap pembaca. Wa anna indahu ilman bima qara'a. Oh, orang ini baru pulang pondok. Jadi dia bacanya sudah aneh-aneh, sudah macam-macam. Nah, fadhahaba yuqalliduhu. Fadhahaba yuqalliduhu. Farubbama yakhti'u. Kemudian dia meniru-niru. Maka dia meniru-niru. Nah, karena niru-niru, nggak tahu caranya, salah ini yang niru-niru. Taklid. Aku mari jadi makmum kono, macane ngono wis tak melok ae. Sumo qara Al-Qur'an la qira'atal mushaf. Dan dia baca Al-Qur'an tanpa mengikuti bacaan yang ada di mushaf. Nah, dan dia baca ngikuti tadi, rusak. Nah, walihada qala Ali, sehingga Ali radhiyallahu anhu mengatakan hadisun nasa bima ya'rifun. Kalau mau bicara dengan manusia itu dengan yang diketahui, yang dikenal oleh manusia. Nah, atuhibbuna an yukdziballahu wa rasulahu. Apakah kalian senang kalau Allah didustakan dan Rasulnya didustakan gara-gara salah baca? Demikian juga berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, innaka la tuhaddits qauman hadisan. Sesungguhnya engkau tidak berbicara dengan suatu kaum la tablughu uquluhu yang tidak dijangkau oleh akal mereka illa kana li ba'dihim fitnah. Kecuali itu bikin kacau, bikin fitnah. Nah, ada kasus Umar Ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Lama sami'a Hisham ibni Hakim. Pernah beliau Umar mendengar Hisham bin Hakim, ini sama sahabat ini. Yaqra'u ayatan
membaca ayat lam yasma'ha Umaru ala wajhil ladzi qara'aha Hisam. Umar mendengar bacaannya Hisam dengan bacaan yang tidak pernah didengar oleh Umar. Maka oleh Umar diadukan pada Nabi. Khosamahu ilan Nabi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan li Hisam kepada Hisam, Iqra, baca Hisam. Falamma qara'a, setelah Hisam membaca, qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hakadza unzilat. Demikian diturunkan kayak tadi, wadduhi. Taruhlah misalnya Hisam ini ya. Kata Nabi, ya seperti itu. Artinya pernah ayat itu diturunkan seperti itu. Nah, summa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi mengatakan kepada Umar, sekarang Umar baca. Iqra. Falamma qara'a, setelah Umar membaca, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan kepada Umar, hakadza unzilat. Demikian juga diturunkan. Jadi ayat itu diturunkan 2 kali. Pertama wadduha, yang kedua wadduhi. Li'anna al-Qur'ana unzila ala sab'ati ahrufin, karena Al-Qur'an itu diturunkan dalam di atas 7 mazhab, 7 golongan bacaan. Nah, fakana nasu yaqra'unahu biha hatta jama'aha Utsman. Maka manusia asalnya zaman sahabat itu bacanya ya 7 macam. Bukan hanya wadduhi saja. Nah, bismillahi majriha. Nah, dan seterusnya. Hatta jama'aha Utsmanu radhiyallahu anhu. Sampai dikumpulkan, semua yang 7 itu dikumpulkan oleh Utsman radhiyallahu anhu. Sahabat khalifah yang ketiga. Ala harfin wahidin, dalam satu madhab bacaan saja. Hina taza'an nasu fi hadhil ahrufi. Ketika manusia mulai berselisih. Nah, manusia mulai berselisih karena macam-macam bacaan tadi. Fakhafa radhiyallahu anhu, maka Utsman takut an yastaddal khilaf, menjadi memperparah perpecahan, memperparah khilaf. Fajama'aha, maka Utsman mengumpulkan fi harfin wahidin, dalam satu bacaan saja. Wa harfu Quraisyin, yaitu mengikuti bacaannya orang Quraisy. Rasulullah orang Quraisy, Abu Bakar juga, Utsman juga orang Quraisy. Li'anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini alasan kenapa Utsman milih madhab Quraisy, bacaan Quraisy. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam alladzi nuzila alaihi al-Qur'an, karena Nabi yang diturunkan padanya Al-Qur'an, bu'itsa minhum, diutus dari Quraisy. Wa nusiyat, dan dilupakan al-ahruful ukhra, bacaan-bacaan lainnya dilupakan dan dibakar oleh Utsman bacaan-bacaan lain, sehingga yang disebar pada masa Utsman bacaan yang satu tadi mengikuti mazhab Quraisy, sehingga Qur'annya disebut Qur'an apa? Utsmani. Jadi yang kita baca setiap hari itu Utsmani. Kenapa Utsmani? Ini ceritanya tadi. Fa idza kana Umar radhiyallahu an fa'ala ma fa'ala bi sahabi, maka kalau Umar saja dengan sahabat terjadi seperti itu, fama baluka bi amin, bagaimana nanti orang umum. Nah, mendengar kamu baca ini, baca itu, mereka malah bingung. Dan ulama sepakat bahwa tidak wajib orang itu membaca dengan segala bacaan yang 7 tadi. Boleh mencukupkan bacaan hanya dengan satu bacaan saja. Untuk menolak berbagai perpecahan dan fitnah. Nah,
Selesai tafsir surat Al-Fatihah ayat ke-67. Sekarang al-fawaidu, faidah dari ayat. Min fawaidil ayataini, faidah dua ayat ini. Zikrut tafdili ba'dal ijmal. Zikrut tafsili ba'dal ijmal. Di ayat ini Allah sebutkan rincian setelah umum. Disebutkan oleh Allah umum dulu, baru disebutkan rinciannya. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Hada mujmal, ini masih umum. Namanya mujmal bahasa Arabnya. Tunjukkan kami ke jalan yang lurus, masih umum. Kemudian siratal ladzina an'amta 'alaihim, hada mufassalun. Ini sudah rincian. Yaitu jalannya orang-orang yang telah Allah beri nikmat. Li'annal ijmala, karena global, tsumma tafsil. Karena kalau global dulu kemudian dirinci, fihi faidatun, ada faidahnya. Fa innan nafsa, karena jiwa orang. Idza ja'al mujmal, kalau ada ayat yang sifatnya global, umum, tatarokop. Tatarokop itu nunggu-nunggu. Masih penasaran. Sakjane koyo opo sih? Bagaimana sih jalan yang lurus itu? Kan gitu. Nah, wa tatasawwaf litafsil, dan jiwa orang itu masih menunggu, merindukan, penasaran dengan apanya? Dengan apa? Tafsilnya, rinciannya. Wal bayan, dan masih merindukan penjelasannya. Fa idza ja'at tafsil, maka ketika datang rinciannya, warada ala nafsin musta'iddatin, maka warada ala nafsin musta'iddatin, maka ayat rinciannya itu sudah, jiwa itu sudah siap untuk menerima. Nah, sudah senang dengan adanya rincian. Nah, yang kedua faedah ayat ini, isnadun nikmah ilallah. Disandarkan kenikmatan itu kepada Allah Ta'ala, wahdahu, Allah saja. Nah, fi hidayatil ladzi an'ama alaihim, li'annahu fadlun mahdun minallah. Orang diberi hidayah untuk bisa memahami Al-Quran dan mengamalkannya, itu semata-mata fadlun mahdun minallah. Mahdun itu semata-mata. Kita dihadirkan oleh Allah ke majelis ilmu, itu semata-mata karunia dari Allah. Nah, dan itu nikmat dari Allah. Wa minha, di antara faedah ayat ini yang keempat, yang ketiga, inkisamun nasi ala salasati aksamin. Ayat ini menerangkan manusia itu ada tiga. Pembagian manusia itu ada tiga. Kismun, yang pertama, an'amallahu alaihim, orang yang oleh Allah diberi nikmat. Nah, setiap kita menginginkan jadi orang yang diberi nikmat, ya. Bahkan kita minta lebih dari 17 kali dalam sehari semalam. Siapa yang diberi nikmat itu? 4 orang tadi, ya. Sinten Pak Mayar? Para nabi. Yang kedua, siddiqin. Yang ketiga, syuhada. Yang keempat, salihin. Nah, dan itu kata Allah, wa hasbuna ulaika rafiqa. Mereka itu teman terbaik. Artinya mungkin orang itu sendirian di kampungnya mengikuti jalannya para nabi. Sendirian. Maka enggak usah kecil hati. Karena di sana ada teman terbaik, kata Allah. Walaupun enggak
temu wajahnya walaupun tidak seusia, tidak sezaman. Nah, yang kedua wakismun, yang kedua golongan kedua maghdubun, orang yang dilaknat. Wakismun golongan ketiga dolun, orang yang disesatkan. Ada tiga ya. Pertama siapa? Orang yang diberi nikmat, kedua orang yang dilaknat, ketiga orang yang sesat. Nah, ini diajarkan, ini dipelajari supaya kita termasuk golongan pertama. Semoga Allah mengaruniakan hidayah dan taufiknya menjadikan kita golongan pertama. Waqad sabaqa bayanu hadzal qasam, telah berlalu penjelasannya. Maghdub itu Yahudi dan yang mengikuti mereka, ya. Dolun itu Nasara dan yang mengikuti mereka. Wasbabul huruji, sebab-sebab orang keluar anis siratil mustaqim, dari jalan yang lurus. Immal jahlu, sebabnya orang tidak berada di jalan yang lurus. Immal jahlu bisa jadi karena bodoh. Orang itu ya aneh, banyak disebutkan dalam ayat. Manusia itu aneh. Kepingin berada di jalan yang lurus, tapi tidak mau mempelajari jalan yang lurus itu yang bagaimana. Ya, jalan yang lurus itu ya diterangkan oleh Allah. Diterangkan oleh Rasulnya. Telah diamalkan oleh para Rasul dan para sahabatnya. Di dalam memahami Al-Quran, di dalam mengamalkan Al-Quran. Sehingga Allah berfirman, As-sabiqunal awwalun, orang-orang terdahulu, minal muhajirin wal ansor, dari kalangan muhajirin dan ansor, wa man tabi'ahum bi ihsanin, dan yang mengikuti mereka dengan baik, radhiyallahu anhum wa radu'an, maka Allah ridho kepada mereka dengan mengikuti muhajirin dan ansor. Nah, au al-inat, kemungkinan orang keluar dari jalan yang lurus itu karena jahil. Tidak mengerti jalan yang lurus itu bagaimananya. Wong hadir di majelis ilmu itu gak mau. Nah, berat. Padahal itu yang dibutuhkan oleh dirinya. Untuk menyelamatkan dirinya. Kata Imam Ibnu Qayyim, kebanyakan orang itu memang membenci apa-apa yang dibutuhkan oleh dirinya, yang menyelamatkan dirinya. Allah berfirman, bal yaquluna bihi jinnah. Orang-orang zaman Nabi yang tidak beriman kepada Nabi mengatakan apa yang disampaikan Nabi itu jinnah. Nabi itu jinnah, jinnah itu junun, junun itu gila. Apa yang disampaikan Nabi itu kegilaan, boleh aneh, gak podo mbek kebanyakan orang. Nah, menyalahi adat, menyalahi kebiasaan. Maka Rasul dibilang apa? Jinnah. Wa qad ja'ahum bil haqq, kata Allah. Padahal dia membawa kebenaran, bukan apa? Junun. Kenapa Rasul dibilang junun? Allah mengatakan di ayat terakhirnya surat Al-Mu'minun ayat 70. Wa aktsaruhum lil haqqi karihun. Kebanyakan orang itu memang enggak suka kebenaran. Wa aktsaruhum, kebanyakan manusia itu pada kebenaran karihun. Karihun itu benci. Makanya kan berat untuk mempelajari itu. Jiwanya seperti itu kebanyakan orang. Di ayat lain Allah katakan wa aktsaruhum jahilun. Kebanyakan manusia itu jahilun. Apa jahilun? Bodoh. Nah, tadi membenci karena bodohnya itu jiwanya dipenuhi kebencian. Yang dibenci apa? Yang dibenci sesuatu yang dibutuhkan dirinya. Ya. Sesuatu yang akan menyelamatkan darah dagingnya. Di dunia maupun nanti di hadapan Allah. Dia dibenci oleh kebanyakan orang. Banyak ayatnya. Nah, di antaranya tadi. Walakinnakum lil haqqi karihun. Itu juga ayat.
Sebab pertama kenapa manusia keluar dari jalan yang lurus karena nggak ngerti jalan yang lurus. Dikira-kira ya, paling ini, paling ini. Ya, menurut perasaan saya jalan yang lurus itu seperti ini. Loh, agama ini bukan akal, akal bukan agama. Kalau kata Ali bin Abi Thalib, kalau agama itu akal, kalau orang usap sepatu, kalau orang mau ngusap sepatu, mestinya yang diusap itu yang bawah. Karena yang kotor itu yang bawah kan boleh, misalnya orang kedinginan, mau ngelepas sepatunya berat, kedinginan, boleh diusap. Gantinya membasuh kaki. Tapi yang diusap di mana? Atasnya. Loh kan yang kotor di bawah. Kata Ali, mestinya bawah kalau secara akal. Seperti kalau Pak Mian ngentut. Yang kasus mana? Kan belakang. Kok wajahnya yang diusap? Nah, kayak gitu. Karena memang agama bukan akal. Orang yang menjauh, meninggalkan, melupakan sesuatu yang dibutuhkan dirinya untuk menyelamatkan dirinya, itu tidak dikatakan orang cerdas. Tidak dikatakan orang pandai. Kata Rasul tadi, al-kaisu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu yang dipikir nanti setelah kematiannya. Kita ini berjalan menuju kematian dengan cepat. Nah, waktu ini cepat, usia itu sedikit, ilmu itu banyak, yang belum kita ketahui masih banyak. Belum tahu jalan yang lurus itu yang kita belum mengetahui, belum masih banyak, kebanyakan belum kita ketahui. Sehingga kita selalu meminta kepada Allah apa? Hidayah. Oh, hidayah wis ono kok njaluk terus misalnya. Iya, hidayah itu banyak, tidak ada batasnya. Nah, jadi tujuan kita ngaji ini dalam rangka menghilangkan apa? Al-jahlu. Supaya apa? Supaya kita berada di jalan yang lurus. Aneh, orang minta jalan yang lurus tapi gak gelem ngaji itu aneh, super aneh. Nah, itu jalannya sampean pingin masak, pingin makan, gak mau masak. Pingin masak gulai, malah pingin gulai malah masak sop. Aneh, nah, gak nyambung. Makanya di ayat-ayat banyak Allah katakan orang yang tidak mau belajar Al-Quran itu disebut kadzibun. Orang-orang yang dusta. Au inadun. Yang kedua, orang yang keluar dari jalan yang lurus itu karena inat. Inat itu menentang. Pertama apa tadi? Jahlun. Yang kedua, inadun. Bodoh, beragama cuma kira-kira saja, perasaan saja. Nah, perasaan ini bukan agama, itu warung. Mas, makan apa Pak? Nah, itu kan perasaannya yang ditanya ya. Satu pecel, satu rawon. Walladzi sababu khurujihi al-inat, orang yang keluarnya dari jalan yang lurus itu karena menentang. Humul maghdub, mereka orang yang dilaknat oleh Allah. Artinya kalau kita sudah tahu ini halal, ini haram, kok dilanggar? Nah, itu maghdub. Naudzubillah. Nah, mana katanya kamu baca Al-Fatihah? Makanya kurang efek sholatnya, masih rajin berbuat maksiat karena kurang efek manfaat daripada sholatnya. Kenapa? Karena yang sholat cuma badannya, hatinya tidak. Baca takbir, takbirnya menjadi pintu masuknya kepada pikiran-pikiran yang di luar sholat. Ya, Allahu Akbar kayak buka pintu. Keluar semua ya. Yang lelenya, yang kopinya, yang tempenya, yang apa Pak Gun sampean ini. Yang kambingnya macam-macam. Sampai imamnya baca surat apa enggak tahu. Sampai imamnya salam, loh sudah selesai takbir. Nah, itu kata ulama, kamu itu sebenarnya belum sholat. Enggak sholat. Nah, kok malah ditanya saya ini sudah rajin sholat, kok puancet
Ya, dilihat dulu nilai sholatnya. Wala ra'sihim, dan induk. Nah, induk orang yang dimurkai Allah, al-Yahudu, orang Yahudi. Orang Yahudi itu, kalau sekarang Israel itu memang makhluk yang dimurkai Allah. Berapa rasul yang diutus pada mereka? Ada yang dibunuh ya. Berapa kitab yang diturunkan pada mereka? Mereka sudah ngerti. Hidayah sudah mengerti. Nah, malah rasulnya dibunuh, kitabnya dirubah-rubah, Taurat dan seterusnya. Mereka ngerti. Nah, wal akharun, yang golongan kedua, alladzi sababu khurujihim al-jahlu. Orang yang keluar dari jalan yang lurus atau tidak berada di jalan yang lurus, kullu man la ya'lamul haq. Setiap orang yang tidak mempelajari, tidak mengerti kebenaran. Gak ngerti itu namanya jahlun, itu sebab dia tidak berada di jalan lurus. Jadi orang kalau nggak ngaji tidak akan bisa. Saya ulang, orang yang tidak ngaji tidak akan bisa berada di jalan yang lurus. Walaupun baca ihdinas siratal mustaqim, nggak berhenti-berhenti, tapi nggak mau ngaji. Karena itu dusta, namanya jujur, dijalani sebabnya. Pingin masuk surga, tidak mau menambah iman, tidak mau mempelajari jalan-jalan keimanan, itu kedustaan. Sama dengan orang pingin punya anak, nggak mau nikah. Ya, Pak Gun ya. Nggak pingin punya anak, Pak Gun. Nggak pingin punya anak. Sama dengan orang lapar, nggak mau makan. Nah, orang ada kelompok namanya Jabriyah. Jabriyah ini kelompok sesat, memahami manusia itu semata wayang. Jadi dia tidak punya daya, semua yang dilakukan itu kayak wayang di tangan dalang. Jadi orang itu jahat, orang itu baik, itu karena Allah, bukan usaha manusia. Ada yang seperti itu. Kelompok namanya kelompok apa? Jabriyah. Jabri itu artinya dikendalikan, dipaksa. Tapi ini pun dia nggak jujur. Ketika lapar dia ngambil makanan. Mestinya dia bilang kalau waktunya kenyang, nggak usah, sudah oleh Allah ditakdirkan. Mas yo iman yo apa? Kayak gitu. Ini kelompok Jabriyah. Wala ra'sihim an-nasara, induk daripada orang yang beramal tanpa ilmu adalah Nasara. Nasara itu mengaku mengikuti Nabi Isa. Nabi Isa apakah ibadah tepuk-tepuk, hadap ke timur? Tidak ada. Bahkan Nabi Isa itu sholat, sujud, ruku. Wahada bin nisbati lihalihim qoblal bi'sa. Ini orang Nasara sebelum diutusnya Nabi. Ini an-Nasara. Amma ba'dal bi'sa, adapun setelah diutusnya Nabi, faqad alimu wal Yahud, dan Yahudi sawaun. Jadi Nasara dan Yahudi itu sekarang sama. Maghdubun alaihim. Nah, yang keempat, faedah ayat ini, balaghatul Quran, tingginya bahasa Al-Quran. Haitsu ja'at ta'bir anil maghdub alaihim bi ismil maf'ul. Ketika ayatnya berbunyi maghdub yang dilaknat. Nah, adallu ala annal ghadab alaihim hasilun minallah, bahwa laknat itu pasti bagi mereka. Nah, yang kelima, ulama yang tidak mengamalkan. Seperti ini, maghdub itu lebih parah. Yang dilaknat oleh Allah lebih parah. Artinya Yahudi sama Nasara lebih jelek mana? Lebih jelek mana? Yahudi sama Nasara? Yahudi, karena dia sudah tahu. Kenapa dia kok tidak Yahudi
Kenapa dia tidak mengamalkan padahal dia tahu dia mengikuti syahwat namanya. Kalau Nasara mengikuti subuhat, maka mengikuti syahwat itu lebih parah. Sudah tahu ini halal, ini haram. Korupsi misalnya, haram. Siapa yang nggak tahu korupsi haram? Tapi banyak orang yang ngerti agama masih melakukannya. Nah, kalau orang nggak ngerti agama korupsi, dosa. Tapi lebih dosa lagi orang yang mengerti. Itu kan lebih jelek. Makanya di ayatnya didahulukan yang parah. Nah, li'annahu ta'ala qadamal maghdub. Karena Allah SWT mendahulukan al-maghdub ala dhalin. Daripada yang dhalin. Dan kenyataannya disebutkan oleh Allah, orang yang paling membenci Islam, orang Yahudi. Orang yang mudah untuk menerima Islam, Nasara. Nasara itu masih mending. Li'annahum asyaddu mukhalifatan lil haq. Karena Yahudi itu paling kerasnya menyelisihi kebenaran minadhalin daripada orang sesat. Fa innal mukhalif, karena orang yang menyelisihi ala ilmin di atas ilmu, yas'abu ruju'uhu, akan sulit untuk kembali. Wong wis ngerti kayak anjenengan gugai wong gak turu ya. Digugai wangel. Wong wis ngerti ini yang haram, tapi karena penyakit syahwat yang sangat parah. Bihilafil mukhalifi an jahlin, beda dengan orang yang menyelisih kebenaran karena tidak tahu. Mudah itu dibilangi. Wala kulli hal, kesimpulannya hadis surat ini azimatun. Surat ini sangat agung. Surat apa ini? Al-Fatihah. Wala yumakkinu lali, tidak mungkin bagi saya, wala li ghairihi maupun yang lain, an yuhita bima'aniha al-azimah, bisa mencakup makna-makna dari surat Al-Fatihah ini. Lakin hadza kitrotun atau kotrotun min bahrin. Tapi ini yang saya bahas ini hanya setetes dari laut. Nah, waman aradat tawassu'a, barang siapa ingin membahas Al-Fatihah secara luas, fa'alaihi bi kitab Madarijus Salikin. Hendaknya baca kitab Madarijus Salikin Ibnul Qayyim. Saya punya kitabnya, tebal. Cuma bahas itu Al-Fatihah itu, ya. 2 jilid tebal-tebal. Nah, itu bisa dibaca. Nah, sing bisa wangel tekone, angel pahame, ya. Itu pun semua ingin surga nggih Pak Sukri nggih. Ingin selamat sedaya, mudah-mudahan selamat semuanya. Semoga Allah mengaruniakan nikmat pada kita semua yang kita minta kepada Allah, yaitu di atas jalan yang lurus, jalannya sinten? Para nabi, siddiqin, syuhada, sholihun. Nah, insyaallah itu yang kita bahas malam ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semoga Allah SWT memaafkan dan mengampuni segala salah dan dosa-dosa kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.